Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tanpa terasa di pagi ini kita sudah memasuki Minggu Adventus yang ketiga dalam perjalanan 4 Minggu Adventus yang kita rayakan biasanya menjelang perayaan Natal. Minggu Adventus yang seringkali kita katakan sebagai masa-masa penantian tentang kelahiran Yesus. Di Minggu Adventus yang ketiga ini kita juga menyebutnya sebagai Minggu Gaudate, yang berarti bersukacitalah. Memang benar bahwa masa-masa penantian ini adalah masa-masa yang penuh dengan sukacita. Kita bersukacita bukan hanya karena Kristus yang akan kita rayakan kelahirannya, tetapi kita bersukacita juga atas seluruh lawatan dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh sangat luar biasa dalam seluruh perjalanan-perjalanan kehidupan kita sampai dengan saat ini. Lawatan-lawatan Tuhan yang mengatasi berbagai macam kemelut yang mungkin saja pernah kita alami. Namun ketika kita masih bisa memuji, memuliakan Tuhan pada kesempatan ini, itu berarti tentang kasih karunia Tuhan yang sungguh sangat luar biasa. Dan oleh karena itu kita harus bersukacita. Bersukacita atas segala sesuatu. Di minggu yang ketiga ini oleh Gereja Protestan Maluku kemudian mengambil bagian firman Tuhan dari Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 dan diberi tema mingguan Tahun Rahmat Tuhan akan datang, bersukacitalah. Ungkapan-ungkapan ini terambil dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca tersebut, dan seringkali juga kata-kata tentang tahun rahmat Tuhan yang akan datang itu juga sering dikatakan oleh Yesus itu sendiri dalam seluruh karya pekabaran Injilnya di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana ia menghadirkan tentang kerajaan Allah itu di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Kalau kita membaca bagian firman Tuhan dari Yesaya 61 ini, maka paling kurang ada 3 hal yang bisa kita pelajari darinya. Bagian yang pertama adalah tentang bagaimana Roh Tuhan yang mengutus orang-orang yang diurapi, yang bisa kita baca dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Gambaran tentang orang-orang yang diurapi ini adalah gambaran tentang Mesias itu sendiri. Konsep tentang Mesias itu seringkali lahir ketika situasi itu tidak baik-baik saja. Ketika umat itu berada di dalam tekanan-tekanan hidup yang sedemikian berat. Ketika mereka harus berhadapan dengan musuh-musuh mereka yang sangat tangguh, dan mungkin dalam konteks pembacaan kita saat ini, umat berada di masa-masa akhir dari pembuangan itu, ketika mereka ingin kembali ke sebuah negeri yang dijanjikan ada dalam kehidupan yang baik. Maka pengharapan tentang Mesias itu selalu hadir. Dalam konsep perjanjian lama, Mesias itu selalu berhubungan dengan para raja yang merupakan keturunan Daud. Mereka yang memiliki kekuatan militer, kekuatan politik. Mereka yang memiliki rakyat yang sangat banyak. Sehingga segala bentuk penindasan-penindasan apapun, segala macam ancaman-ancaman apapun yang berasal dari luar itu tidak akan bisa menghancurkan kehidupan bangsa itu. Konsep Mesias seperti itu.
Sehingga orang yang diurapi itu yang dikehendaki adalah orang-orang yang bisa menyampaikan kabar baik. Mereka yang selalu berdiri di tengah-tengah umat dan mengabarkan tentang kabar-kabar sukacita, kemenangan-kemenangan yang akan dimiliki oleh umat itu. Mereka akan diberi kabar tentang pembebasan-pembebasan, terlepas dari segala bentuk tawanan, terlepas dari segala bentuk ikatan-ikatan yang menjarakan mereka. Mereka akan memberitakan tentang tahun rahmat Tuhan, tentang kehadiran Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Allah yang datang dan membebaskan, Allah yang akan membalas segala bentuk penindasan-penindasan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Allah yang datang untuk menghibur mereka, sehingga mereka tidak akan pernah merasa menjadi orang-orang yang terkekang, tapi menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan bersama-sama mereka. Yang akan mengaruniakan kepada mereka kepala dengan perhiasan, menggantikan abu, menggantikan seluruh rasa-rasa perkabungan yang dialami oleh umat itu, tetapi digantikan dengan kemenangan demi kemenangan. Konsep Mesias seperti itu yang kemudian juga dinubuatkan menjadi konsep mesianik di masa yang akan datang lewat kelahiran Yesus yang kemudian kita sebut sebagai Sang Mesias itu, bahwa ia datang untuk membebaskan bukan lagi secara fisik seperti yang dikemukakan oleh Yesaya kepada bangsa itu, menghadirkan raja dengan kekuatan politik, tetapi Sang Mesias Yesus itu datang melakukan pembaruan secara spiritual sehingga umat tidak lagi diperbudak oleh dosa, tetapi mendapat kekuatan-kekuatan baru, memiliki kekuatan spiritualitas yang baik untuk menghadapi tekanan-tekanan dan ancaman dunia ini yang bisa membuat umat itu jatuh ke dalam ancaman-ancaman dosa dan sebagainya. Yesus yang datang memberikan penghiburan kepada mereka yang tertindas. Yesus datang mengangkat mereka yang mengalami penderitaan-penderitaan. Ia yang menaikkan derajat orang-orang miskin sejajar dengan mereka yang memiliki status-status sosial yang tinggi. Yesus yang datang memberikan pengharapan yang baru kepada mereka yang selama ini hilang pengharapannya, kepada mereka yang selama ini hilang pegangannya. Justru Yesus datang sebagai sosok yang kemudian mengangkat mereka dari segala bentuk penderitaan itu. Bagian yang kedua dari firman Tuhan yang kita baca di saat ini, bisa kita lihat dari ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7, bagaimana Sang Mesias yang datang itu, Allah itu sendiri datang untuk melakukan pemulihan dan pembebasan kepada mereka yang selama ini terpenjara, mereka yang selama ini mengalami situasi-situasi yang sangat sulit. Dan pembebasan yang dilakukan bukan cuma pembebasan secara fisik, terbebas dari segala bentuk perbudakan, tetapi juga pembebasan secara sosial, secara ekonomi. Mereka yang selama ini diperbudak, mereka yang selama ini tertawan, mereka yang selama ini terpenjara, justru Allah datang mengembalikan lagi status-status sosial mereka menjadi orang-orang yang harus dihargai derajatnya. Diangkat lagi nilai-nilai kemanusiaan mereka sehingga segala sesuatu yang terkait dengan perbudakan itu harus disingkirkan. Allah datang untuk mengembalikan posisi-posisi sosial. Sebab mereka yang diperbudak, mereka yang ada dalam terpenjara, mereka yang selama ini tertawan, mereka yang selama ini tertindas, bangsa itu tidak memiliki hak-hak sosial mereka. Hak-hak keberagamaan mereka itu juga menjadi hilang. Percaya kepada Yahweh kemudian dihilangkan untuk menjadi percaya kepada dewa-dewa bangsa-bangsa Babylon yang memenjarakan mereka di saat itu. Hak-hak untuk beribadah kepada Tuhan justru dikekang, digantikan dengan kepercayaan bangsa-bangsa lain. Sang Mesias datang
mengembalikan status sosial itu, bahkan status ekonomi, sebagai orang-orang yang diperbudak, orang-orang yang tidak bisa melaksanakan aktivitas ekonomi. Segala sesuatu dilakukan tergantung dari perintah Sang Tuhan. Tetapi justru dengan kehadiran Sang Mesias itu, hak-hak ekonomi mereka untuk bisa berusaha sendiri, bekerja untuk diri sendiri, dan tidak tergantung kepada orang lain, memiliki lahan usaha sendiri, justru diberikan kepada mereka. Itulah yang dipulihkan. Tetapi juga pemulihan rohani, supaya mereka bisa kembali dan beribadah kepada Allah yang hidup. Yahweh itu justru ada pada tempatnya. Bagian yang ketiga dari bagian firman Tuhan kita saat ini adalah pada ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-11, tentang bagaimana komitmen dan kesetiaan Tuhan itu. Bahwa ketika Tuhan sudah menghadirkan Sang Mesias untuk melepaskan mereka dari segala belenggu-belenggu hidup yang mengikat mereka sehingga mereka tidak menjadi orang-orang yang bebas, Tuhan berkomitmen pembebasan itu tetap terjadi atas mereka. Tuhan menjanjikan perlindungan dan pemeliharaan. Tuhan menjanjikan kepada umat itu untuk menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Kehadiran Tuhan yang membebaskan, membawa mereka kepada hidup yang lebih baik, dan Tuhan menjaminkan itu. Saya kira ketika kita merayakan minggu-minggu Adventus menjelang Natal, kita akan merayakan nanti perayaan Natal di kemudian hari, maka sesungguhnya kita melihat tentang bagaimana komitmen Tuhan dengan umat manusia lewat kehadiran Kristus itu untuk membebaskan kita dari segala belenggu-belenggu dosa akibat pelanggaran kita sendiri. Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kehidupan kita. Natal bukan cuma sebuah perayaan yang penuh dengan gegap gempita, tapi Natal adalah sebuah perayaan tentang komitmen Allah yang terus bersama-sama dengan kita. Sebab yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita adalah Sang Immanuel itu sendiri, Allah beserta kita. Allah hidup dalam sejarah manusia. Allah yang sebelumnya adalah Allah yang imanen, Allah yang jauh di atas, tetapi justru menjadi Allah yang transenden, yang hidup bersama-sama dengan manusia, bergaul dalam kehidupan manusia, mengetahui apa yang menjadi keluhan-keluhan hidup manusia, dan membebaskan manusia dari segala bentuk-bentuk penindasan itu. Allah yang sangat luar biasa. Oleh karenanya, merayakan Adventus Natal saat ini adalah merayakan sukacita Allah, merayakan sukacita kita sebagai umat manusia, bahwa sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang telah dibebaskan oleh Allah dari setiap belenggu dosa. Bersukacitalah atas anugerah Allah itu, karena tidak ada yang bisa memberikan pembebasan kepada kita selain Allah di dalam Kristus Yesus itu. Tetaplah percaya kepadanya, tetaplah berpengharapan kepadanya, tetaplah hidup berdamai sejahtera dengannya, agar seluruh kehidupan kita menjadi orang-orang yang terus berada di jalan yang Allah kehendaki. Amin.